Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau berbagi masalah ini unitnya Canter, Mitsubishi Canter 125 HD. Penyakitnya ini desain sebelah kiri indikatornya nggak mau hidup ya. Kalau desain kanan dia mau hidup. Nah, ini dia flashernya bunyi dan lampu di luar pun hidup. Itu posisi lampu luar hidup. Jadi masalahnya ini cuma indikator di speedo ini yang tidak mau hidup. Nah, ini tentu yang jadi masalah, langsung kita tuju ke speedometernya. Maka langsung kita buka aja. Di sini ada pengunci mur 2 baut kembang. Kemudian nanti kita akan bongkar pelan-pelan. Intinya kita lepas speedonya ini. Nah, di sini kita cuma menemukan 2 baut, dan untuk melepas di baut bawahnya kita harus melepas cover. Di sini ada 2 pengancing, 1, 2, dan di bawah sini ada 1. Nah, ini tinggal kita tonjok ke dalam, nanti pengunci udah lepas seperti ini. Dan ini nanti kita lepas pelan-pelan. Nanti kita akan menemukan baut kembang lagi di sini. Ini ada pin sepunya masih kenceng ya. Oke, kemudian kalau di sini udah, ini tadi kan pengenoknya udah dibuka. Nah, ini akan menemukan baut ini 1, dan sekarang di sini nanti juga ada 1. Nah, ini kita nyopotnya harus nyopot cover ini. Ini tinggal dicopot aja pelepet tipnya kayak ini kalau ada. Ini kan udah bukan tip aslinya. Nah, ini tinggal kita congkel, dan ingat di sini ada 1 baut. Jadi ini penutup covernya dilepas dulu. Ini nanti akan menemukan baut. Kalau sudah, tinggal kita angkat. Nah, kita angkat, boleh dicopot boleh enggak, yang penting ini sudah ada space untuk menarik ke luar. Oke ya, di sini ada bautannya sebetulnya, jadi lebih baik kita copot semua ini dengan cara mengulir ini. Kemudian nanti intinya untuk mempermudah kita membuka baut frame pada bagian speedometer. Kemudian kalau baut ini udah kebongkar, nah kita dray atau obeng bisa masuk, kita lepas kanan kiri, dan sekarang kita tinggal jungkit aja. Ini pakai yang tipis. Kemudian nah, ini sudah terlepas seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian sini. Ini udah nggak ada penguncinya. Oke ya. Oke, cover setirnya udah terlepas. Kita sisihkan, dan kita di sini akan menemukan baut obeng lagi. Kita copot ini dan bawah ya. Itu bawah ada 2. Nanti kita akan taspen untuk yang masuk sen kirinya, apakah sampai ke speedo atau enggak. Indikasinya kan mungkin lampu PCB yang ada di dalam ini bermasalah, karena lampu kalau di speedo mobil muda itu udah enggak kayak mobil tua yang bolam kota yang dipakai soket top itu enggak. Jadi dia sudah kayak lampu LED di keyboard HP jadul itu. Nah, ini teman-teman, saya ringkas untuk pelepasan frame pada bagian speedonya, karena mungkin teman-teman bisa improve sendiri. Ini ada 3 layer ya. Untuk yang layer paling depan itu untuk framenya yang polarizednya, kemudian ada jarumnya, kemudian yang belakang itu untuk fosfor, dan ada frame hitam untuk pengancingnya. Nah, di sini tuh kalian harus ngelepas jarumnya dulu. Dari ini jarum RPM, kemudian odo kecepatan, kemudian ada temperatur dan solar. Nah, itu dijungkit aja, pakai garpu bisa, pakai cendok bisa. Yang penting pelan-pelan berputar 360 derajat, jangan hanya dari satu sisi untuk jungkitnya, karena pada beberapa pengalaman teman-teman pasti akan kesulitan untuk menjabut ininya, bahkan mungkin akan patah. Nah, mengingat speedo itu sangat mahal, maka dirasa-rasa, tapi insya Allah bisa. Nah, kalau sudah jarumnya terlepas, framenya depan ini bisa terbuka. Nah, ini penyakitnya tadi, indikatornya yang mati itu pada jalur ini, jalur 3 ini kan yang ini untuk sen kanan, yang ini untuk sen kiri. Nah, ini kan ada lubang-lubang seperti ini. Kemudian ini nanti munculnya di di sini. Nah, ini tadi udah saya urutkan ini. Nah, kemudian naik ke sini dan menuju ke dioda ini. Nah, intinya jalur kecil-kecil ini putus lewat lubang-lubang ini, karena mungkin
usia atau apa. Nah ini saya jumper langsung, di sini sudah nyala tuh. Oke, dan kanan udah nyala, yang ini udah nyala, tadi mati. Jadi cukup kita jumper aja dan kita timah ulang pada bagian kaki diodanya, ini udah sembuh dan kita tinggal tutup frame lagi itu teman-teman. Jadi salah satu pengalaman kelemahannya kanter dibanding elep itu adalah speedonya. Kalau kanter itu biasanya setelah lama nanti dia jarumnya agak nyantel, kemudian baru turun beberapa saat. Memang bawaannya serumit ini kalau speedo kanter dibandingkan elep yang jauh lebih simpel menurut saya. Dan tapi kalau kinerjanya lebih simpel ini, tapi kalau komponennya ribet ini. Kalau simpelnya simpel elep, cuma sistemnya ribet elep karena kalau speedonya dia ada masalah, wiper, brake, dan semua yang berkaitan dengan electrical di Giga itu pasti akan masalah juga. Saya pernah mengalami kasus brake pada Giga itu mati, lampu utama mati itu karena setrum yang masuk ke speedo itu enggak ada. Kalau di logika kan harusnya kayak wiper, brake itu kan enggak ada urusan. Nah itu ternyata kalau di Giga ada. Sedangkan kalau di Canter ini lebih ringkes sistemnya, tapi kalau komponennya lebih rumit dan durability-nya saya rasa lebih jelek atau lebih rendah dibanding dari elep Giga. Jadi penyakit pada kanter itu jauh lebih sering muncul dibanding pada elep Giga untuk khususnya bagian speedometer.